pesan LPSK terhadap Danu adalah Danu harus terus membongkar kasus ini, jangan takut, apapun yang rintangan yang ada di depan harus dilalui, harus dilawan oleh Danu. Sehingga saya yakin LPSK benar-benar murni melihat dan mengkaji seperti yang saya sampaikan. Ini juga ada suratnya teman-teman, dan di sini disampaikan bahwa keputusan ini melalui sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Dan selamat datang di Monogram Production. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan pada seluruh masyarakat pemerhati kasus Subang yang saya banggakan. Alhamdulillah malam ini kita sudah dapat berita baik bahwa pengajuan permohonan kita sebagai JC terhadap klien kami alhamdulillah disetujui dan kita diberikan rekomendasi, dan tadi juga kami sudah menyampaikan press conference yang terkait JC. Dan hari ini kami mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Di sini ada YouTuber. Baik teman-teman, kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini yang dikirimkan kami ini dari Bang Freddy. Semoga mewakili bagi teman-teman semua YouTuber-YouTuber. Silakan Bang Agit yang akan menjawab beberapa pertanyaan. Baik, terima kasih Bang Topan waktunya. Tadi kita sempat menerima beberapa pertanyaan dari rekan-rekan YouTuber ya terkait dengan JC ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah apakah status JC Danu yang diterima karena Danu dianggap lulus semua persyaratan dari LPSK? Ini jelas bahwa LPSK memberikan rekomendasi seseorang yang melakukan tindak pidana. JC tersebut diberikan adalah bahwa syaratnya adalah bahwa orang tersebut adalah bukan pelaku utama, dan kedua bahwa orang tersebut mau bekerja sama aktif atau proaktif membongkar kasus tindak pidana ini. Nah, itu syarat yang diberikan oleh Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu dalam kasus pembunuhan. Nah, si Danu, klien kami ini jelas bahwa memenuhi kriteria tersebut. Bisa teman-teman lihat bahwa selama ini Danu proaktif sekali. Jadi dia dengan sadar, dengan keikhlasan diri membuka kasus ini, diantarkan oleh kami selaku kuasa hukum untuk membongkar kasus ini sesuai dengan apa yang dialami, dia rasakan, dan dia yakini. Nah, terus kemudian Danu ini adalah bukan pelaku utama dalam hal ini. Jadi Danu memang dalam posisi yang tertekan, posisi yang sulit untuk menghindar, karena itu tadi ketika dia menghindar atau menolak perintah dari tersangka Y ini, bukan tidak mungkin Danu ini akan celaka. Artinya bukan tidak mungkin Danu ini menjadi korban selanjutnya dari korban almarhum dari pembunuhan ini kami. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, tanggapan LPSK terhadap Danu seperti apa? Jadi LPSK ketika memberikan rekomendasi JC ini tentunya melalui kajian yang sangat dalam sekali. Itu dapat kami lihat begitu aktifnya LPSK bertemu dengan penyidik, bertemu dengan Danu, bertemu dengan kami, artinya ada check and balancing, begitu, cross check terhadap informasi Danu sesuai atau tidak dengan apa yang dia sampaikan di proses penyelidikan dan penyidikan. Itu bersesuaian tidak dengan olah TKP yang beberapa kali ini dilakukan di tempat kejadian perkara. Jadi jelas sekali bahwa Danu ini sangat kooperatif, sangat fair, sangat tegas, sangat yakin dalam membongkar
kasus ini. Jadi sudah selayaknya ketika LPSK mendapat keyakinan bahwa Danu adalah orang yang tepat untuk menerima JC, maka kemudian LPSK mengabulkan permohonan atau memberikan rekomendasi terhadap Danu ini. Ada pertanyaan selanjutnya, apa pesan LPSK untuk Danu? Jadi tadi kita sudah bicara banyak dengan pihak LPSK, dengan penyidik, dengan Danu tentunya terkait masalah JC tadi. Nah, pesan LPSK terhadap Danu adalah Danu harus terus membongkar kasus ini, jangan takut, apapun yang rintangan yang ada di depan harus dilalui, harus dilawan oleh Danu. Itu pertama. Terus kedua, Danu harus konsisten terhadap keterangan yang sudah disampaikan pada awal-awal atau pada saat penyelidikan dan penyidikan ini dilaksanakan begitu. Dan terakhir, Danu diminta untuk kooperatif terhadap proses yang memang ditetapkan oleh LPSK ini, karena ketika kita mengajukan 3 poin terhadap LPSK ini terkait dengan permohonan Danu, yakni recovery psikis Danu, perlindungan yang melekat terhadap Danu, dan permohonan untuk JC ini, LPSK mengabulkan keseluruhannya, secara keseluruhannya, dan tentunya syarat-syarat yang berlaku terhadapnya itu harus ditaati oleh Danu. Nah, untuk selanjutnya mungkin dibantu atau ini oleh Pak Topan ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nomor 4 ya, bagaimana perasaan PH Danu atas diterimanya JC-nya Danu? Pastinya kami bersyukur karena Danu adalah tersangka yang berani mengajukan dirinya dan mengakui semua perbuatannya, dan Danu juga berani untuk membongkar kasus ini. Teman-teman semua yang saya banggakan, bagaimana ceritanya kalau memang Danu tidak berani mengajukan atau membongkar masalah itu. Saya pastikan dan kita semua sadar pasti bahwa kasus ini nyaris tidak akan pernah terbongkar. Alhamdulillah Danu sudah berani membongkar, dan kita juga sudah melalui proses pemeriksaan yang luar biasa, disesuaikan semua pernyataan Danu, pengakuan Danu dengan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, sampai akhirnya diadakan rekonstruksi yang beberapa kali sampai terakhir rekonstruksi yang kemarin. Jadi pastinya kami bersyukur dan kami berharap dengan diterimanya JC Danu, maka kasus ini tidak akan berhenti, kasus ini tidak akan pudar. Yang ada, kasus ini harus terbongkar sampai tuntas, sampai persidangan, dan sampai diputuskan oleh hakim majelis hukuman bagi para pelaku sesuai porsinya masing-masing. Yang kelima, di luar sana banyak berkomentar soal lolos JC Danu karena Bang Topan dan orang penting di belakangnya. Teman-teman semua, kasus ini sudah 2 tahun 3 bulan. Semua memperhatikan kasus ini. Bahkan masyarakat netizen yang memperhatikan kasus ini bukan cuma di Indonesia, melalui sampai di luar negeri, secara internasional semua banyak yang memperhatikan kasus ini. Artinya, kasus ini merupakan keprihatinan kita semua. Dan nawaitu saya beserta teman-teman tim hukum adalah satu, bagaimana caranya kita bisa membongkar kasus ini agar memberikan keadilan bagi almarhumah dan keluarga yang ditinggalkan. Jadi perlu saya tegaskan teman-teman, proses kita mengajukan permohonan JC ke LPSK benar-benar murni secara prosedur dengan syarat-syarat yang ditentukan sama LPSK yang sudah kita lengkapi dengan sesuai prosedur, dan LPSK juga menjalankan prosesnya itu dengan proses yang panjang, gitu kan? Melakukan interview langsung kepada Danu, tes psikologis ya terhadap Danu, koordinasi dengan kepolisian, sampai turun langsung pada saat rekonstruksi, gelar dan rekonstruksi. Sehingga
menurut kami tidak ada satupun pihak yang intervensi LPSK karena ini adalah lembaga yang independen, sehingga saya yakin LPSK benar-benar murni melihat dan mengkaji. Seperti yang saya sampaikan, ini juga ada suratnya teman-teman, dan di sini disampaikan bahwa keputusan ini melalui sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, sehingga bukan ada intervensi dari kami, bukan ada intervensi dari pihak manapun, karena memang kami yang mengajukan dan prosedurnya memang seperti itu, harus diajukan permohonan. Jadi sekali lagi kita mengklarifikasi dan meluruskan dalam proses ini, kita niatkan untuk membongkar kasus ini karena Allah, sehingga kami yakinkan tidak ada yang namanya bohong-bohongan, tidak ada yang namanya backing-backingan, tidak ada yang namanya intervensi dan lain-lain, tidak ada. Tapi kita murni jalankan proses dengan niat dan harapan bahwa kasus pembunuhan Raja Patih Simbang ini bisa segera selesai. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yang keenam ini, sehubungan dengan adanya pra peradilan yang diajukan oleh Minum CS, bagaimana tanggapan Bang Topan terkait ini? Ya, terkait upaya pra peradilan yang diajukan oleh pihak Mimin dan Arigi serta Abi, pada prinsipnya kami no comment ya, karena memang itu adalah upaya dari masing-masing atau strategi dari masing-masing PH. Tetapi memang agak aneh buat kami. Yang pertama, bahwa pra peradilan ini hanya diajukan, pemohonnya ini adalah 3 orang tersangka, yaitu Mimin, Arigi, dan Abi. Padahal ada 1 tersangka utama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Artinya ya kami menduga saja ini bahwa tersangka Y ya harusnya sudah mengakui karena dia tidak mengajukan pra peradilan. Kejanggalan yang kedua yang juga kami selalu pertanyakan gitu ya, bahwa permohonan pra peradilan ini sudah lewat dari 2 bulan setelah ditetapkan tersangka. Artinya ya kami juga pernah mengalami hal yang sama. Kami pernah mengajukan pra peradilan terhadap klien kami yang ditetapkan sebagai tersangka. Itu 1 hari setelah ditetapkan tersangka kami langsung mengajukan pra peradilan. Kenapa seperti itu? Karena kami meyakini bahwa pada saat kasus ini kami pegang, kasus lain ya, itu klien kami benar-benar tidak bersalah dan klien kami ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang menurut kami tidak cukup gitu loh. Jadi kejanggalan-kejanggalan banyak teman-teman, tetapi pada prinsipnya ini kita kembalikan kepada peradilan yang menyidangkan nanti, kepada majelis hakim. Kita berharap semoga persidangan pra peradilan ini hakim juga benar-benar peka dan benar-benar mempelajari betul bahwa kasus ini sudah 2 tahun 3 bulan dan kasus ini merupakan kasus yang sangat menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun gitu ya. Yang ketiga, kasus ini juga sangat rentan dengan obstruction of justice-nya, sehingga kami berharap semoga pra peradilan yang diajukan oleh para tersangka tadi ya hasilnya akan ditolak, sehingga proses pembongkaran atau pendalaman kasus ini bisa segera dituntaskan dan berkas perkara segera dilimpahkan ke kejaksaan. Komentar saya dan teman-teman seperti itu. Terkait pra peradilan silakan saja, dan kita kembalikan juga kepada penyidik kepolisian, karena yang digugat adalah penyidik kepolisian Polda Jawa Barat. Saya yakin para penyidik juga sudah mempersiapkan, karena ini adalah upaya yang sangat luar biasa dilakukan oleh penyidik. Bisa kita bayangkan 2 tahun 3 bulan kasus ini tidak pernah ada ujungnya dan tidak terbayang sampai kapan bisa terungkap, tapi hari ini alhamdulillah sudah tetapkan 5 tersangka. Demikian teman-teman semua, para YouTuber, para media yang bisa kami sampaikan, kami mohon dukungannya. Semoga dukungan dan doa, semoga kasus ini bisa segera terselesaikan. Kami juga memohon kita semua mendukung upaya aparat kepolisian agar mereka jangan sampai mendapatkan intervensi-intervensi dari yang lain-lain, pihak lain.
mereka istiqomah untuk membongkar kasus ini, mereka siap menghadapi pra peradilan dari para tersangka, dan putusannya kita doakan agar putusannya ditolak sehingga kasus ini segera naik, para tersangka lain segera ditangkap dan disidangkan. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, salam hormat dari kami, tim kuasa hukum Ramdhanu dan kuasa hukum korban almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.